warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita semua keberkahan. Allah turunkan semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua pada malam hari ini. Salawat beriring salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah selesai kita rutinitas pengajian mingguan, jatuh pada malam Kamis. Kita istiqomah, kita dawam insyaallah biidznillah waridhah dalam satu majlis manakib yang kita namai majlis kita Majlis Mir'atul Qulub. Bercerita tentang manakib menurut lugah, menurut bahasa, manakib itu artinya tanjakan kalau menurut bahasa. Tapi kalau kata bahasa Sunda, manakib itu tingkatan. Ada juga bisa diartikan manakib juga mengingat riwayat hidup orang-orang yang soleh, disebut juga manakib. Makanya kita sering tuh dengar manakib orang-orang soleh. Di salah satunya yaitu Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sudah masyhur di Indonesia, bahkan di beberapa negara. Alhamdulillah kita diridhoi, diizinkan oleh Allah untuk mengamalkan sebuah manakib, yaitu manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manakib ada 3 unsur di dalamnya, makanya selalu diingat riwayat hidup orang-orang soleh. Apa yang pertama unsurnya? Unsur ada yang disebut dengan riwayat hidup beliau semasa hidup dari lahir sampai wafat. Unsur yang kedua ada unsur karomah. Karomah ini kalau kata Nabi yang megang bukan karomah namanya, tapi mukjizat. Kalau aulia yang megang karomah. Mukjizat, karomah sama, cuman terkadang berbeda. Kalau mukjizat buat Nabi, kalau karomah buat aulia, buat wali-wali Allah, orang-orang pilihan. Dan itu pun tidak bisa dijadikan andalan. Mukjizat, karomah bukan untuk sebuah kesombongan. Contoh, Nabi Musa punya tongkat sakti. Tukang sihir dilawan sama tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya bisa berubah dengan mukjizat yang Allah izinkan, berubah tuh tongkat jadi ular. Terus tongkatnya juga Nabi Musa hebat, bisa membelah lautan. Gimana nggak hebat tuh? Lautan dibelah pakai tongkatnya Nabi Musa. Cuman itu tidak akan terulang kedua kalinya, karena mukjizat itu diberikan oleh Allah dalam keadaan mendesak untuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara manusiawi. Nah, kalau Nabi Musa ngandelin tongkat enak. Masuk Islam lo. Nih, tongkat gua nih. Ngeri kan? Ya juga karomah sama.
tidak untuk disombongkan. Wah, diatraksikan di YouTube, diatraksikan kepada orang-orang, bukan. Karomah itu sama seperti mukjizat kedudukan. Nah, yang ketiga unsurnya ada unsur wasiat. Wasiat dari Sahibul Manaqib. Nah, itulah sekelumit 3 unsur yang terkandung dalam manaqib. Menurut hadis sudah jelas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi dzikrus sholihina kafaratun anidz dzunub wa inda dzikris sholihina tahsulul barakat tanjilur rahmat wa tahsulul barakat, kata Nabi. Mengingat orang, bukan orang salah. Ya, jangan tidur kalau ngaji tersalah dengar kita ngomong soleh, ingat orang salah gitu. Jadi orang soleh kalau diingat, kata Nabi, kafaratun anidz dzunub, bisa menggugurkan dosa. Dosa itu bisa gugur karena ingat sama orang soleh. Kok bisa? Karena orang soleh tersebut ada ikatan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat, nyambung juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wa inda dzikris sholihina tanjilur rahmat wa tahsulul barakat. Dan setiap kita mengingat orang-orang soleh, itu akan Allah turunkan rahmat dan akan menghasilkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa diampuni, ingatnya doang itu. Cuma ingat, oh ini, ingat doang. Dosa diampuni, rahmat turun, berkat pun atau berkah kita dapat. Berkat ya kan bisa dapat juga tuh kita, 2 tuh. Iya, double. Itu berkah yang nyata, berkat kan gitu. Iya, rezeki juga, rezeki. Apa sih yang kita pinta? Rezeki. Rezeki itu nggak cuma duit, nggak cuma harta. Rezeki yang paling mahal adalah ketenangan batin. Itu rezeki yang paling mahal. Makanya kita punya hajat. Kadang setiap manusia pasti punya hajat. Hajat yang kita bawa dari rumah datang ke majelis, lalu Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Itulah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu manaqib artinya tadi mengingat riwayat hidup orang-orang soleh. Hanya orang soleh saja yang punya manaqib. Nggak ada tuh manaqib Albert Einstein. Kacau juga itu kalau ada itu. Manaqib saya nih ada. Jadi manaqib khusus untuk orang-orang soleh. Kalau kita pengen punya manaqib, jadilah orang soleh. Ya, begitulah manaqib kira-kira. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari jamaah-jamaah sekalian tentang manaqib. Saya mau tanya tuh. Apa? Saya mau bertanya tentang yang ketiga, wasiat. Wasiatnya itu apa aja nih? Dari mana itu? Terima kasih, Ted. Sebelum saya jawab, wasiat yang ditanyakan oleh Bang Mamat tadi ada di satu bab yang menerangkan bahwa ada seorang ibu-ibu bawa anaknya cinta sama Tuan Syekh Abdul Qadir. Kata ibunya, wahai Syekh, ini anak gua nih ngidolain lu, seneng bener sama lu, sampai tidur juga nyebut-nyebut nama lu. Jadi kalau orang cinta kan begitu. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa orang yang mencintai sesuatu pasti banyak nyebutnya. Cinta sama duit, ya duit udah disebutin, ya kan gitu. Ini bocah
Nih bocah cinta sama Tuan Syekh Abdul Qadir, dibawa sama ibunya buat mondok ke tempatnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Kata ibunya, anak saya nitip nih Tuan, saya ingin anak saya diajarkan di pondok Tuan. Akhirnya Tuan Syekh mengizinkan anaknya masuk pondok beliau. Hari demi hari berganti, dan akhirnya si ibu datang. Kalau kata kita ngejengukin anaknya lagi mondok. Pas datang ke pondoknya Tuan Syekh, ngeliat anaknya kurus, pucat mukanya. Anakmu nggak dikasih makan apa ya? Kalau kata bahasa Betawi, anakmu kagak diempanin ini. Kagak diempanin anak gue ini. Aduh, kacau juga nih Tuan Syekh nih. Ngeliat Tuan Syekh lagi makan ayam. Lagi makan ayam. Akhirnya ini si ibu ngadu sama Tuan Syekh. Syekh, kalau kata bahasa Jepangnya, Syekh, ngahamat sih dahar daging. Sedangkan anak ayam nggak ada roti hungkul itu nih, kuruk pucat awak banget lagi. Kalau kata bahasa Jepangnya begitu, kira-kira. Jadi kata ibu begitu, dia ngadu. Wah Tuan, kau enak makan tulang, makannya ayam. Anakku cuma makan roti. Kata Tuan Syekh, kau ingin anakmu makan ayam seperti apa? Akhirnya Tuan Syekh menaruh tangannya di atas tulang belulang ayam yang sudah dimakan oleh beliau. Kata Tuan Syekh, kum biidznillah. Akhirnya si tulang-tulang itu dengan karomah beliau menjadi ayam utuh kembali. Lalu ayam itu ngomong, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Ayam ngomong begitu. Nggak aneh. Nggak ada orang paciong kayak begini. Ayam bisa ngomong, udah jadi tulang, bangkit lagi dari tulang. Dia ngomong, ngomongnya pun bukan ngomong bahasa manusia, tapi bahasa tauhid. Bahasa tauhid yang diomongin. Nah, kata Tuan Syekh, kalau anakmu ingin seperti aku makan enak daging, anakmu harus bisa seperti itu, menghidupi tulang belulang menjadi ayam kembali. Jadi wasiatnya apa? Ada wasiat di situ. Kita disuruh istiqomah dulu aja, jangan berat-berat, istiqomah aja dulu. Karena al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Begitu kira-kira. Alhamdulillah. Wasiat. Mau tanya sama anak kita. Jadi masih banyak di luar sana menilai tentang kenegatifan manakib. Contoh, masih banyak yang bilang, wah manakib itu sesat lah, manakib itu tidak ada apa syariatnya di agama Islam gitu kan. Nah, menurut Pak Ustadz sendiri gimana untuk menanggapi semua agar semua sahabat-sahabat tahu gitu, tidak salah paham, apalagi yang cuma bilang sesatnya itu cuma mendengar tapi tidak untuk mencari tahu sendiri. Menurut Pak Ustadz gimana? Ya. Jadi kicak manakiban itu tujuannya tabarruk, mengharap keberkahan dari sahibul manakib yang kita baca. Kita enggak ngidolain apalagi nuhanin, enggak, kita nyari wasilah. Wasilah kalau memang itu baik, ya monggo, jangan dilarang-larang. Orang yang mabuk aja masih banyak, ngurusin yang manakibat sesat. Ini kan begitu. Iya. Jadi jelas seseorang akan dikumpulkan oleh Allah di surga bersama orang-orang yang dia cintai. Sama siapa yang kita cintai di dunia, di situ juga kita akan dikumpulkan bersama orang-orang itu. Kita bukannya menuhankan, tapi kita cinta. Kita ingin wasilah dari beliau, ingin keberkahan dari beliau.
Ada juga yang bilang, kamu nuhanin Nabi Muhammad. Nabi itu amat sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan bukan Allah. Allah ya Allah, Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Nah, ini kan sebuah wasilah. Tuan Syekh Abdul Qadir wasilah, Rasulullah wasilah. Apalagi sudah diberi gelar oleh Allah, yaitu Habibullah oleh Nabi Muhammad. Kalau Tuan Syekh, Allah juga yang angkat. Kata Nabi Muhammad diceritain di sini, ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ketika mau naik Nabi Muhammad ke atas Sidratul Muntaha, baru belum naik pertama kelihatan tinggi bener. Akhirnya Allah izinkan Tuan Syekh Abdul Qadir bangkit. Jadi pundak Tuan Syekh ini diinjak sama Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj di dalam kitab. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, kisah lupain pincak di pundak. Itu bahasa Cina. Bahasa Cina. Bahasa Cina. Ya gitu. Gak apa-apa. Jadi intermezzo. Bukan Milan. Itu adalah keturunanmu. Rasul kata Nabi Muhammad, kalau andai saja pintu nabian masih dibuka dan tidak ditutup olehku, maka engkau Abdul Qadir akan Allah angkat menjadi nabi. Itu ucapan Nabi Muhammad ketika peristiwa itu. Jadi kita itu cuman tabaruk, cuman pengen berkahnya. Itu aja, nggak lebih. Pengen berkahnya, pengen usul seperti beliau kepada Allah sehingga berada di puncak ma'rifatullah. Kalau kita tidak ada perantara, bagaimana kita mau ma'rifat? Ini kan wasilah. Kita pengen ke Jakarta, nggak naik kereta, nggak naik mobil, nggak naik motor, nyampe, cuman lama. Ya kita kan pakai manakib, minta tabaruk, minta keberkahannya dari Tuan Syekh, disampaikan kepada tingkatan ma'rifatullah. Begitu kira-kira. Mau ada lagi? Itu sih. Bang, iya bertanya tuh, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu lahirnya di mana tuh? Terus pusat dakwahnya di mana aja? Maksudnya Apa? lahirnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lahirnya Syekh Abdul di Qadir Jailani. kota Jilani. Iya. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu nama daerah di mana beliau dilahirkan. Lahir 1 Ramadan tahun 470 Hijriah. Jadi Tuan Syekh itu waktu kecil pun memang luar biasa. Jadi warga dulu dia tahu masuk bulan puasa, kalau Tuan Syekh kalau siang hari nggak pernah nyusu ibunya, berarti udah bulan puasa udah masuk. Jadi Tuan Syekh jadi patokan masuknya bulan puasa. Dari kecil aja udah timbul, baru lahir udah timbul karomah dulu. Kalau benar kata Nabi Muhammad, kalau pintu kenabian akan diangkat, Tuan Syekh itu menjadi seorang nabi. Gitu. Dalamnya di mana? Iya. Terus pusat dakwahnya di mana itu daerahnya? Ya dakwahnya di Baghdad. Kira. Ya, beliau di sana dakwah di sana, wafat pun di sana. Salam. Ada lagi? Masih tak cukup. Jazilan. Maka Kang Beli. Tidak ada. Sepertinya udah lewat dulu. Udah 30 menit ya. Saatnya oke.
Ya, itulah tadi sekilas tentang manakib, apa faedahnya, apa keuntungannya buat kita, dan apa keuntungannya buat di sekeliling kita. Itu ada dampaknya tanpa kita sadari. Pokoknya rezeki yang paling indah yang Allah berikan bukan hanya saja duit, mobil yang mewah, rumah yang megah, tapi rezeki yang paling indah yang Allah berikan adalah ketenangan batin, sebab kita dekat dengan para aulia Allah, lebih-lebih dekat dengan Nabi Muhammad, agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kumpulan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan juga kita dipanjangkan umur Amin. dan terus Amin. berdakwah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirri wa bi asrari wa bi mu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم ويا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا الرحمن ادفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin tuh ya.